Bapak dan Ibu guru yang luar biasa, salam sejahtera untuk Anda semua. Anda adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang setiap hari mendedikasikan diri untuk mencerdaskan anak bangsa. Khususnya bagi anak-anak dengan hambatan pendengaran, peran Anda sungguh tak tergantikan. Kita akan membahas topik krusial, diskriminasi bunyi dan bahasa. Ini adalah fondasi penting dalam program Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama. Pemahaman yang kuat di area ini akan membuka pintu komunikasi bagi anak-anak kita. Diskriminasi bunyi adalah kemampuan membedakan antara satu bunyi dengan bunyi lainnya. Ini mencakup bunyi lingkungan, bunyi vokal, dan konsonan. Kemampuan ini sangat fundamental bagi anak dengan hambatan pendengaran. Tanpa diskriminasi bunyi yang baik, anak akan kesulitan memahami ucapan. Mereka juga akan kesulitan mengenali bahaya dari bunyi peringatan. Oleh karena itu, melatih kemampuan ini adalah langkah awal yang vital. Setelah diskriminasi bunyi, kita beralih ke diskriminasi bahasa. Ini adalah kemampuan membedakan unit-unit bahasa seperti fonem, suku kata, dan kata. Kemampuan ini membangun pemahaman dan produksi bahasa. Diskriminasi bahasa memungkinkan anak membedakan kata-kata yang mirip, misalnya bola dan pola atau susu dan kuku. Ini adalah kunci untuk mengembangkan kosakata dan struktur kalimat yang benar. Tentu saja proses ini tidak selalu mudah. Anak-anak dengan hambatan pendengaran menghadapi tantangan unik. Tingkat keparahan hambatan pendengaran mereka bervariasi. Begitu pula dengan respons terhadap alat bantu dengar atau implan koklea. Konsistensi dalam penggunaan alat bantu dengar seringkali menjadi kendala. Lingkungan belajar yang kurang mendukung juga bisa memperlambat kemajuan. Namun, dengan kesabaran dan strategi yang tepat, kita bisa mengatasi ini. Untuk melatih diskriminasi bunyi, mulailah dengan bunyi lingkungan. Perdengarkan bunyi-bunyi seperti suara pintu, bel, atau tepuk tangan. Minta anak untuk mengidentifikasi sumber bunyi tersebut. Gunakan alat musik sederhana seperti marakas atau drum. Minta anak membedakan bunyi keras dan pelan, atau bunyi panjang dan pendek. Lakukan secara berulang dan dalam suasana yang menyenangkan. Variasikan suara Anda sendiri. Buat suara tinggi dan rendah, atau suara berbisik dan berteriak. Ajak anak menirukan atau mengidentifikasi perbedaan intonasi. Ini melatih pendengaran mereka secara aktif. Untuk diskriminasi bahasa, mulailah dengan pasangan minimal. Ini adalah kata-kata yang hanya berbeda satu fonem, seperti kaki dan sapi atau buku dan paku. Ucapkan kata-kata tersebut dan minta anak menunjuk gambar yang sesuai. Gunakan permainan rima. Bacakan puisi atau lagu anak-anak yang memiliki rima. Minta anak untuk menemukan kata-kata yang berima. Ini membantu mereka mengenali pola bunyi dalam bahasa. Saat bercerita, berikan penekanan pada kata-kata kunci. Ulangi frasa penting dan minta anak untuk mengulanginya. Gunakan ekspresi wajah dan gerakan tangan untuk memperjelas makna. Ciptakan lingkungan yang kaya akan stimulasi auditori dan visual. Pastikan anak selalu menggunakan alat bantu dengar atau implan koklea mereka. Minimalkan kebisingan latar belakang saat sesi belajar. Libatkan orang tua dalam proses ini. Berikan mereka panduan dan ide aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Konsistensi antara sekolah dan rumah sangat penting untuk kemajuan anak. Rayakan setiap kemajuan kecil yang dicapai anak. Pujian dan dorongan positif akan meningkatkan motivasi mereka. Ingatlah bahwa setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Bapak dan Ibu guru, Anda memegang kunci untuk membuka potensi komunikasi anak-anak dengan hambatan pendengaran. Dengan dedikasi dan strategi yang tepat, Anda bisa membantu mereka menembus batas. Ingatlah, kesabaran adalah modal utama. Setiap usaha kecil yang Anda lakukan akan membawa dampak besar bagi masa depan mereka. Teruslah berinovasi dan bersemangat dalam mendidik. Terima kasih atas pengabdian Anda yang tulus. Mari terus bersama-sama membangun dunia yang lebih inklusif dan penuh suara bagi setiap anak. Semangat terus, guru hebat!